Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Mari sebelum kita mengakhiri aktivitas kita di hari ini, kita mendengar firman Tuhan yang diambil dari Lukas 11, di Lukas pasal 11 ayat pertama hingga ke-13. Lukas 11 ayat pertama hingga 13, demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. lalu katanya kepada mereka, Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kalau kita bicara tentang doa Bapa Kami atau Lukas 11 ini sebenarnya mungkin buat kita adalah sesuatu yang sangat kita kenal. Apalagi kita mengetahui ada pengajaran tentang mintalah, ya, di ayat yang ke-9, mintalah, carilah, ketoklah, menjadi sebuah pengajaran yang mungkin menjadi sebuah semangat kita ketika kita mengingatkan orang lain untuk dengan konsisten beribadah kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, pertanyaannya adalah, apakah Yesus di dalam bagian ini hanya sekedar mengajarkan doa, atau justru sebenarnya dia mengajarkan sesuatu yang berhubungan dari bagian doa dengan juga hidup sebagai menjadikan kehidupan kita sebagai doa. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu secara mendetail dalam bagian ini Lukas pasal 11, secara kita lihat memang di depan Yesus mengajarkan tentang doa yang akan kita kenal sebagai doa Bapa Kami. Namun di dalam bagian selanjutnya, pengajaran tentang doa Bapa Kami ini dipakai oleh Yesus untuk mengingatkan kepada para muridnya tentang konsistensi di dalam berdoa. Konsistensi untuk berharap kepada Tuhan. Hal ini ditekankan lewat bagian di ayat 8, di mana ia mengatakan sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, tetapi sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukan. Ini menjadi sebuah buah dari konsistensi.
bahwa ketika kita berdoa dengan konsisten, sebenarnya di sana kita menunjukkan pengharapan kita kepada Tuhan. Tidak hanya menunjukkan pengharapan kita kepada Tuhan, tetapi juga menunjukkan kepercayaan kita yang penuh kepada-Nya. Menunjukkan bahwa kita punya iman yang teguh kepada Tuhan. Dan di dalam bagian Lukas ini, secara tidak langsung, Yesus mengatakan bahwa konsistensi adalah kunci. Kunci untuk apa? Kunci untuk mendapatkan sesuatu yang kita minta. Kunci untuk menemukan sesuatu yang kita cari. Dan kunci untuk mendapatkan pintu yang terbuka. Inilah yang ditekankan juga di dalam bagian ayat 10 yang dikatakan oleh Yesus sebagai sebuah ungkapan, karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ini merupakan buah dari konsistensi kita ketika kita dengan tekun mendoakan pengharapan kita, dan dengan benar-benar tekun juga kita hidup di dalam pengharapan kita kepada Tuhan yang menjadikan doa itu sebagai hidup kita. Inilah yang mendasari sebuah ungkapan juga di dalam yang populer dalam kehidupan kita, di mana doa adalah nafas hidup bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Pertanyaan untuk kita renungkan, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, sudahkah kita menjadikan doa sebagai gerak kehidupan kita? Apakah kita telah benar-benar menjadikan doa sebagai sesuatu yang mengarahkan hidup kita? Apakah kita telah menjadikan doa kita sebagai kehidupan kita juga? Dan apakah kita telah konsisten berdoa di dalam hidup kita sehari-hari? Dengan memiliki jadwal doa yang tetap, dengan keinginan kita untuk terus berdoa dalam segala situasi dan kondisi yang kita hadapi, serta mengingat orang lain di dalam doa-doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah pengajaran-Mu hari ini mengingatkan kami untuk tetap konsisten berpengharapan kepada-Mu, yang ditunjukkan lewat semangat kami, semangat untuk tetap berdoa dan berpengharapan hanya kepada-Mu saja ya Bapa. Mampukan kami untuk menghidupi doa yang kami ungkapkan kepada-Mu, dan jadikanlah kami sebagai pendoa-pendoa yang juga mendoakan orang lain, mengingat setiap mereka dalam doa-doa yang kami panjatkan, sebab doa bukanlah untuk kami sendiri tetapi untuk orang lain. Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan mengingatkan bahwa pendaftaran untuk ibadah minggu telah dibuka. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian yang berusia 17 sampai dengan usia 60 tahun dapat mengikuti ibadah secara onsite yang linknya telah di-share di media sosial GKI Cicurug maupun lewat WA Group GKI Cicurug juga. Juga bagi Bapak Ibu yang berusia 60 tahun ke atas dihimbau untuk beribadah dari rumah saja, dan untuk ibadah remaja untuk mereka yang di bawah usia 17 tahun juga dan sekolah minggu semua kelas dilakukan secara online mengingat situasi dan kondisi. Ibadah remaja dan sekolah minggu kelas Immanuel dilakukan secara online melalui Google Meet yang akan di-share linknya pada hari ini atau di-share di grup Komisi Remaja maupun grup sekolah minggu kelas Immanuel. Dan untuk kelas Daniel sampai dengan Musa dilakukan lewat tayangan YouTube Komisi Anak GKI Cicurug. Jangan lupa juga Bapak Ibu terkait aksi puasa kita untuk anak-anak sekolah minggu, yaitu menyisikan 2.000, gerakan 2.000, untuk remaja 3.000 yang namanya gerakan menabung 3.000 itu, dan untuk kita pemuda sampai dengan dewasa secara luas kita menyisikan 5.000 setiap hari dari tanggal 2 Maret hingga nanti pasca tanggal 17 Maret. Sebanyak Rp5.000 yang akan dialokasikan semua dana tersebut untuk mendukung kebutuhan pelunasan gedung pelayanan GKI Cicurug, di mana terdapat di dalamnya ada kelas-kelas sekolah minggu anak-anak kita, ruang ibadah remaja dan juga pemuda, serta ruang pelayanan kesehatan. Bapak Ibu juga jangan lupa untuk mensubscribe YouTube channel GKI Cicurug untuk
memudahkan kita mengakses tayangan-tayangan ibadah dan mendapatkan info soal kegiatan GKI Cicurug. Juga silakan di-like untuk halaman Facebook GKI Cicurug, serta di-follow untuk Instagram GKI Cicurug untuk mendapatkan info kegiatan dengan lebih update. Kiranya menjadi perhatian bagi kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.